Bapak Ibu sekalian, bahwa hari Pentakosta juga sering disebut hari ke-50, ya, yaitu dihitung daripada hari setelah Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri selama 40 hari sebelum naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian terjadilah hari pencurahan Roh Kudus, sehingga Pentakosta sering disebut hari ke-50, dan ternyata itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan penggenapan ya daripada nubuatan atau suatu perayaan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12, yaitu hari raya 7 minggu, ya, hari raya 7 minggu, ya, dan itu yang itu merupakan salah satu hari raya utama daripada orang Israel di dalam Perjanjian Lama. Jadi orang Israel dalam Perjanjian Lama itu atau orang Yahudi punya 3 hari raya utama, yaitu Paskah, hari raya 7 minggu yang disebut hari ke-50 ini, kemudian juga hari raya Pondok Daun. Dan ketika Yesus hidup, dia mengalami yang namanya Pondok Daun, hari raya Pondok Daun, kemudian juga Paskah di mana dia menggenapinya, kemudian juga pencurahan Roh Kudus ini juga adalah penggenapan daripada hari raya 7 minggu, ya, atau hari ke-50 ini. Saya bacakan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Kemudian ayat 11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, ya. Ayat 12, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi orang Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya 7 minggu, ya. Kemudian mereka diperintahkan untuk membawa persembahan dan juga bersukacita, bersukaria merayakan itu, ya. Dan mengingat sebagai peringatan bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya, dan dibawa ke tanah perjanjian, ya, kira-kira seperti itu. Nah, lebih detailnya lagi tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, dan seterusnya. Jadi ini adalah hari raya 7 minggu atau hari ke-50 yang di dalam Perjanjian Lama itu dirayakan setelah Paskah, dan itu adalah hari raya setelah panen, ya, hari raya panen, ya, panen gandum tentunya, ya, di orang Israel, dan mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk, ya, merayakan, ya, hari raya 7 minggu atau hari ke-50, ya. Jadi ini bukan hari Pentakosta, itu bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan Yesus menampakkan diri 40 hari, kemudian bukan kebetulan juga bahwa 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, melainkan ini adalah penggenapan daripada apa yang di dalam Perjanjian Lama adalah bayangan atau simbol, ya, kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru menjadi suatu yang rohani. Di Perjanjian Lama berupa yang lahiriah, di Perjanjian Baru berupa yang rohania, ya. Paskah digenapi oleh Yesus melalui kematiannya sebagai anak domba Allah. Kemudian juga daripada hari ke-50 ini juga adalah penggenapan dari pembebasan, ya,
dari belenggu sukacita yang besar, oleh karena pencurahan Roh Kudus, pembebasan dari belenggu dosa, sukacita yang besar, ya, kemaksimalan di dalam Tuhan. Ya, saudaraku. Oke, nah, perhatikan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ya, ketika di situ dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta atau hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, jadi murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Tetapi di sisi lain bahwa banyak orang Yahudi dari berbagai wilayah atau negeri datang ke Yerusalem untuk merayakan hari ke-50 atau hari Minggu, hari raya 7 minggu ini. Ya, jadi lagi rame nih di Yerusalem karena orang-orang Yahudi sedang berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu atau hari ke-50 ini. Di situ pula pencurahan Roh Kudus terjadi, saudaraku. Ya, luar biasa ya. Oke, di situ kemudian di ayat yang kelima, jadi tadi Kisah Para Rasul pasal 1 menjelaskan bahwa pada hari Pentakosta semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul satu tempat di loteng lantai 2 di Yerusalem itu. Ayat 5 di situ dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, jadi berdatangan dari berbagai negeri dan di situ sudah disebut banyak sekali, tetapi kalau kita simpulkan, maka orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu mewakili 3 benua. Ada yang dari Mesir. Mesir itu ada masuk dalam wilayah Afrika, benua Afrika. Kemudian ada disebutkan Asia, ya, jelas dari benua Asia. Kemudian juga dikatakan ada yang dari Roma, mewakili Eropa, dan disebutkan lagi negara-negara dan asal mereka masing-masing. Ya, tetapi kalau kita simpulkan itu mewakili 3 benua. Baik orang Yahudi, orang Arab, orang Roma yang sekedar ikut berpartisipasi, ya, semua hadir di situ pada hari raya 7 minggu atau hari ke-50 itu. Disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus.